Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Heboh tentang eksekusi tanah yang terjadi di Ungasan, Bali. Semeton Istana Channel, mungkin ini banyak yang menduga ada unsur mistis yang terjadi di sana karena persiapan eksekusi yang sudah dipersiapkan sedemikian oleh pengadilan negeri dan oleh negara namun gagal. Dan ini ada kaitannya kemungkinan dengan para leluhur yang tidak menginginkan proses itu terjadi. Bagaimana tidak, Semeton Istana Channel, singkat ceritanya itu dikatakan bahwa terjadi transaksi jual beli dan kemudian di DP pihak yang memiliki tanah sekitar 500 juta dari harga 2,5 miliar, kemudian sisanya diberikan cek. Namun pihak pemilik tanah mengaku setelah dicairkan cek tersebut kosong, Semeton Istana Channel. Dan yang sangat memprihatinkan, yang membuat keluarga keberatan, ketika ada seorang notaris orang Bali juga yang tiba-tiba diduga tanah tersebut berpindah tangan sertifikatnya kepada salah seorang pemilik yang membeli tanah tersebut dan kemudian dianggunkan di sebuah bank di Jakarta. Tentu saja setelah tidak bisa membayar daripada anggunan tersebut, kemudian pihak bank tentu akan menyita tanah tersebut atau dieksekusi karena yang dijaminkan adalah tanah itu. Kemudian saat itulah peristiwa itu mulai terjadi. Pihak keluarga memohon agar tidak terjadi proses lelang karena tanah itu belum dibayar oleh pihak yang memberikan atau menjadikan tanah itu sebagai pinjaman. Semeton Istana Channel, dalam kesempatan ini Tiang pribadi ingin berpesan untuk seluruh semeton yang berada di Bali. Berhati-hatilah dalam bertransaksi, khususnya dalam hal jual beli tanah, karena saat ini penipuan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang biasa, namun justru orang-orang yang menurut kita sudah luar biasa dan tidak mungkin rasanya mereka melakukan penipuan ini. Bisa jadi memang di awal diniatkan seperti itu, diduga, ini analisa Tiang pribadi Semeton. Jadi seseorang tersebut memang mungkin hanya punya uang 500 juta atau hanya mungkin 600, di bawah 1 miliar lah. Kemudian dia bertransaksi dengan semeton kita Keramo yang ada di Bali, membeli lahan yang senilai 3 miliar atau 2,5 miliar. Kemudian tentu uang 500 juta itu bisa digunakan untuk down payment atau DP. Setelah DP diterima, dengan menjanjikan beberapa minggu lagi akan dibayar dengan menggunakan cek. Padahal cek itu tidak ada uangnya, semeton. Kemudian bisa juga dia sudah ikut menjebak para notaris setempat, atau notarisnya juga bisa ikut terlibat atau tidak. Bisa ada dua kemungkinan. Dan kemudian Semeton Istana Channel, setelah pembayaran down payment, notaris itu kemudian entah bagaimana ceritanya, sertifikat itu bisa diambil untuk dianggunkan di bank. Bisa jadi diduga kemungkinan ada, kemungkinannya sertifikat itu dianggunkan di bank setelah uang pinjaman di bank keluar, mungkin akan dibayar tanahnya, bisa jadi begitu. Namun yang terjadi justru berbeda, mungkin setelah uang cair dari bank tidak dibayarkan, kemudian uang tersebut dibawa kabur. Dan ini yang menderita adalah tentu semeton kita Keramo Bali. Karena yang namanya bank tetap kalau tidak diangsur, yang menjadi jaminan misalnya tanah senilai 3 miliar
mungkin dia pinjam 1,5 miliar atau 2 miliar, kemudian tanah itu yang akan disita oleh bank kemudian dilelang. Semoton di Sana Channel sangat menyedihkan memang ketika kita melihat peristiwa ini sampai pihak semoton kita yang bertransaksi tersebut sudah tidak dapat uang, kemudian depresi karena setiap orang yang datang dikira akan membawa uang, dan kemudian sampai meninggal dunia karena berpikir terlalu keras terhadap masalah yang terjadi tersebut. Ada kisah tenggat dan mistik di balik gagalnya eksekusi dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Denpasar terhadap lahan 5,6 hektar tersebut. Di Ungasan Bali, kesannya di luar nalar manusia. Pasalnya sebagai manusia kita hanya bisa berencana, namun yang menentukan tetap Yang Maha Kuasa. Ingat apapun yang terjadi sekarang ini tidak terlepas dari kehidupan beliau sebagai konseptor Maha Agung, sebagai sang pencipta. Bagaimana tidak, persiapan sudah matang, namun ketika di hari H semua menjadi berantakan, dan jurusita Pengadilan Negeri Denpasar pun harus menyerah dengan menunda eksekusi tersebut. Kabar berembus di mana banyak pihak mengkaitkan kejadian itu dengan hal magis. Selain terberedar jika leluhur dari pemilik tanah tersebut berusaha ikut andil untuk menggagalkan segala upaya bentuk eksekusi, sehingga ada rintangan. Bahkan disebut-sebut dari 22 tahun pemenang lelang tidak mampu menguasai objek menjadi sengketa. Dan tentu itu bukan suatu kebetulan, diduga ada sesuatu di balik peristiwa yang berlangsung. Sementara bayangkan 22 tahun dan selalu gagal proses eksekusi tersebut. Kami sebelum eksekusi bersama keluarga Ngacurang Kejati meminta leluhur kami ikut menjaga. Pak Herman pernah janji 50%, namun dipungkiri. Tutur Madisuka sebagai ahli waris kepada wartawan di Desa Ungasan, Badung, Bali. Sementara Kadek Adinyana, putra mendampingi ayahnya Madisuka, mengatakan sudah lebih 10 tahun menunggu janji Herman Lee selaku pemenang lelang dari tanahnya seluas 5,6 hektar di Ungasan Bukit. Janji itu disampaikan bahwa objek tanah yang dimenangkan pihak pemohon dari proses pelelangan ia sebut disinyalir telah cacat hukum. Pasalnya sebelum ada pelelangan ia katakan terjadi jual beli serta peralihan hak tidak wajar terhadap objek tanahnya kepada pembeli bernama Bambang Sumiono. Kadek Adinyana mengaku keluarganya baru menerima hanya sebatas down payment 500 juta. Sisanya berupa cek, dikabarkan tidak ada isi alias blong dari keseluruhan nilai objek sebesar 2,5 miliar. Sementara akta jual beli sudah dibuat di hadapan notaris Putu Chandra tahun 1992 di Denpasar. Sementara akta jual belinya sudah berlangsung di notaris yang bernama Putu Chandra, dan itu terjadi di tahun 1992 di Denpasar, dan itu sudah lama sekali Semoton di Sana Channel. Kami tidak menuduh tapi merasa ditipu oleh Bambang Samiono. Sampai saat ini ia menghilang. Keluarga kami juga sangat kecewa dengan notarisnya yang sesama orang Bali. Percaya hukum karma, karena hukum karma pasti akan terjadi. Selain itu, peralihan hak pun berjalan menjadi milik Bambang Samiono yang dianggunkan Bank Upindo Jakarta hingga berujung aset tersebut dilelang negara yang dimenangkan pihak Herman Lee. Bagaimana mungkin seorang notaris tidak memastikan berapa nilai transaksi dan cara pembayaran sebelum membuat akta jual beli? Kami menolak dan leluhur kami juga keberatan adanya eksekusi. Dimohon Pak Herman sebagai pemenang lelang sudah berjanji namun dipungkiri untuk mengembalikan tanah waris kami 50% dari luas 5,6 hektar sehingga eksekusinya bisa tertunda, kesal Kadek Adinyana. Seperti diketahui saat eksekusi pun di lapangan kuasa hukum termohon Siswo Sumarto SH yang akrab disapa Bowo juga sempat menegaskan terhadap pemenang lelang yaitu Pak Herman agar dihadirkan lantaran berjanji kepada ahli waris memberikan uang sebesar 350 juta beserta 50%
pemecahan hak atas tanah sengketa. Itulah yang dipertahankan oleh ahli waris sampai detik ini, dan selalu itu tidak diberikan pasti. Akan terjadi pertumpahan darah, mohon Pak Herman bisa dihadirkan, tegas Bowo saat eksekusi berlangsung. Bowo juga menegaskan kepada pemohon lelang bahwa janji uang sudah ditepati 350 juta rupiah, akan tetapi janji memberikan hak atas tanah 50% belum ditepati. Maka di situasi akan begini terus tidak akan pernah selesai. Untuk itu mari kita duduk bareng. Sementara sebelumnya Herman Lee sebagai pihak pemohon menyampaikan, meski menerima proses mediasi dan negosiasi diajukan, namun ia mengaku kecewa atas proses eksekusi yang ditunda. Saya kecewa karena lahan ini sudah saya beli secara sah lewat mekanisme lelang yang sudah diatur oleh negara pada 18 Oktober tahun 2000, kata Herman. Herman mengaku mengetahui ada pelelangan dari aset PT Bank Upindo. Itu dari sebuah surat kabar. Sayangnya lelang yang dimenangkannya sejak 22 tahun silam disebut hingga kini belum bisa dikuasainya. Nah, Semeton Istana Channel melihat rentetan peristiwa tersebut, pihak Herman Lee pun sebagai pelelang sebenarnya tidak bisa disalahkan karena namanya dia membaca surat kabar tentang pengumuman ada pelelangan lahan dari sebuah bank. Akhirnya dia melakukan jual beli dan transaksi. Ketika sudah dibayar, mestinya memang dia berhak untuk mengambil lahan tersebut. Namun itulah yang terjadi. Tentunya pihak keluarga akan kebingungan bagi yang memiliki tanah ini, karena mereka sangat dirugikan. Tanah itu dilelang sementara dia belum dibayar sepenuhnya. Nah, ini ada dua orang yang menjadi korban Semeton Istana Channel. Yang pertama pemilik tanah itu, kemudian selanjutnya pihak pelelang. Karena jika dilihat secara hukum memang sah untuk mengambil lelang tersebut karena yang menganggunkan tanah itu lengkap dengan sertifikatnya. Nah, kesalahannya adalah kenapa sertifikat itu bisa dipegang oleh yang menganggunkan di bank, padahal belum lunas. Itulah permasalahannya. Jika memang tanah itu baru di DP 500 juta, Semeton inilah permasalahannya. Mestinya seharusnya tidak diberikan sepenuhnya, itu menurut Tiang. Dan disinilah pihak keluarga tadi disebutkan kecewa dengan pihak notaris yang juga adalah sama-sama Semeton Bali yang mungkin diduga sudah dipercaya oleh pihak penjual tanah begitu. Semeton, semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi Semeton kita umat Hindu yang berada di Bali, dan kedepannya semoga tidak terulang lagi. Dan harapan kita semoga pihak keluarga yang memiliki tanah tersebut segera mendapatkan penyelesaian masalah ini dengan duduk bersama dan semua permasalahan bisa diselesaikan dengan duduk dan berbicara serta tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Semeton, atas kejadian itu pihak keluarga yang memiliki tanah tersebut mengalami depresi dan diduga pihak keluarga ada yang meninggal dikarenakan oleh depresi tersebut, dan tidak hanya satu orang yang meninggal. Belakangan ini viral juga di media sosial, pihak ibu yang memiliki tanah tersebut juga meninggal dunia. Semeton Istana Channel, semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita agar kedepannya tidak terulang lagi, dan kita doakan semoga permasalahan ini bisa segera dapat diselesaikan dan menemui titik tengah yang tidak merugikan, baik dari pihak pelelang Herman Lee, kemudian pihak keluarga yang memiliki tanah. Jadi sama-sama ada solusi yang bisa diketemukan. Semeton Istana Channel, bagaimana pendapat Anda? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.